معاشر المسلمين وجملة المؤمنين رحمكم الله، إن يوم الجمعة عيد الأيام وعيد الفقراء وعيد المساكين، والخطبة فيها مقام ركعتين، فإذا صعد الخطيب على المنبر فلا يتكلمن أحدكم، ومن يتكلم فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أجمعين. اللهم قوّ الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وانصرهم على المعاندين، رب يتم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi adhhara lana samarar rawdi min kimamih wa asbagha alaina bi fadlihi malabisa in'amih wa bassarana min syarrihi bi halalihi wa haramih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, dzul jalali wal ikram, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mu'ayyadu bi mu'jizatihi al-idham. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-ghurril kiram. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi awalan bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita semua, khususnya nikmat iman yang masih tertanam dalam hati kita, nikmat kemampuan untuk membuka mata di pagi hari, berdiri dengan kaki sendiri, mencicipi makanan dari rezeki yang halal dan nikmat-nikmat lainnya. Salawat dan salam marilah kita senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok mulia yang diutus untuk membawa cahaya keimanan di tengah gelapnya zaman dan gersangnya peradaban. Semoga kita semua harapannya berada dalam barisan umat yang berhak untuk mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sudah menjadi kewajiban bagi kami selaku khatib untuk mengingatkan diri kami sendiri dan kepada para jemaah sekalian agar senantiasa selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tengah derasnya arus godaan dunia dan tantangan zaman, keimanan dan ketakwaan
mudah sekali goyah jika tidak kita jaga dan tidak kita rawat. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama berusaha dan berupaya untuk menjaga hati kita agar selalu terhubung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Salah satu bentuk nyata dari upaya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita jaga adalah dengan menghadirkan manfaat bagi orang lain. Islam tidak hanya mengajarkan kita perihal hubungan yang lurus antara hamba dengan Tuhannya, tetapi juga mendorong agar kita setiap muslim menjadi pribadi yang memberikan kebaikan dan manfaat bagi orang lain. Bahkan salah satu ukuran kemuliaan manusia adalah perihal bagaimana ia bisa menjadi hamba yang berguna dan bermanfaat bagi sesama. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khairun nas anfa'uhum linnas." Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Ma'asyiral muslimin jemaah salat Jumat rahimakumullah. Hadis ini menegaskan kepada kita semua bahwa ukuran kemuliaan tidak semata-mata diukur dengan banyaknya ibadah kita, tetapi juga diukur sejauh mana kita bisa berguna kepada sesama, berguna kepada orang lain, meringankan beban orang lain, menyambung silaturahmi, menebar salam, memberikan pertolongan, dan menjadi penyejuk di tengah lingkungan yang panas oleh masalah. Tidak hanya itu, menjadi orang yang berguna kepada orang lain bisa dengan menggunakan apa yang Allah titipkan kepada kita, menyedekahkan sebagian dari harta kita, menggunakan jabatan untuk memudahkan urusan orang lain, hingga menyebarkan ilmu pengetahuan. Di dalam kitab tafsir Bisyarhil Jami'is Shaghir, khairun nas anfa'uhum linnas, ay bil ihsani ilaihim bimalihi wa jahihi wa ilmi, li'annal khalqa kullakum iyadullah wa ahabbuhum ilaihi anfa'uhum li'iyadih. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya, yaitu dengan berbuat baik kepada mereka melalui hartanya, jabatannya, dan ilmunya. Karena seluruh makhluk adalah tanggungan Allah, dan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling banyak memberikan manfaat bagi tanggungannya. Ma'asyiral muslimin jemaah salat Jumat rahimakumullah. Ketika seseorang atau salah satu dari kita berusaha untuk menjadi manusia yang berguna dan bermanfaat bagi orang lain, maka sesungguhnya kita tidak hanya memberi ataupun peduli semata, tetapi sedang menanam kebaikan yang akan kembali kepada kita, sebagaimana janji Allah kepada kita semua yang disampaikan oleh Rasulullah dalam sebuah hadisnya, wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi, yang artinya Allah akan senantiasa menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Ma'asyiral muslimin jemaah salat Jumat rahimakumullah. Hadis ini memberikan kabar gembira dan motivasi besar bagi kita semua bahwa siapa saja yang memberikan bantuan kepada orang lain, baik berupa tenaga, pikiran, ataupun doa dan lainnya, semuanya akan dibalas oleh Allah dengan pertolongan yang sepadan bahkan lebih. Maka marilah kita sibukkan urusan kita dengan memudahkan urusan orang lain. Insya Allah, Allah akan memudahkan urusan kita. Di hadis lain Rasulullah juga bersabda, yang artinya di dalam hadis ini terdapat peringatan tentang keutamaan membantu sesama dalam urusannya. Terdapat isyarat bahwa balasan atas bantuan itu akan sejenis dengan bentuk bantuannya, yaitu berupa pertolongan ilahiyah, baik bantuan itu dilakukan dengan hatinya
tubuhnya ataupun keduanya. Hal itu untuk menolak bahaya atau menarik manfaat. Ma'asyiral muslimin jemaah salat Jumat rahimakumullah. Maka benar apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Hasyim Muzadi, bahwasanya beliau pernah mengatakan orang yang memperjuangkan umat tidak akan kekurangan, dan orang yang memperjuangkan diri sendiri belum tentu berkelebihan. Ma'asyiral muslimin jemaah salat Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu maka menjadi jelas bagi kita bahwa menjadi pribadi yang bermanfaat dan berguna bagi orang lain tidak hanya perbuatan mulia di mata manusia, tetapi juga bentuk nyata dari keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan siapa yang menjadikan hidupnya untuk menebar kebaikan dan meringankan beban orang lain, maka Allah akan hadir dalam kehidupannya sebagai penolong dan pelindung. Oleh karena itu, marilah kita jangan ragu untuk berbuat baik, jangan tunda untuk membantu sesama. Sekecil apapun manfaat yang kita berikan, ketika manfaat itu diniatkan karena Allah, maka insya Allah berbuah pahala dan keberkahan. Oleh karena itu, satu uluran tangan yang peduli akan menjadi sebab Allah menurunkan rahmat dan pertolongannya kepada kita semua. Jadikan diri kita sebagai hamba Allah yang tidak hanya soleh secara pribadi, tetapi juga musleh dalam kehidupan sosial. Jangan cukupkan diri kita hanya dengan menjaga hubungan kepada Allah, tapi kuatkan hubungan kita dengan sesama manusia. Di akhir khutbah kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita semua menjadi manusia yang ringan membantu orang lain, dibukakan hati kita untuk selalu berbuat baik, bermanfaat bagi orang lain. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum innahu huwas samiul alim.